Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di My Midwife. Di video kali ini aku mau bahas tentang lanjutan dari video yang sebelumnya, bahas tentang alat detak jantung janin, yang dimana video sebelumnya itu aku tulis review alat detak jantung janin. Nah, mohon maaf sebelumnya ya, di video itu aku iseng banget, bener-bener iseng, dari kamera, terus mic, terus ilmunya itu cuma dinalar aja, dan itu bener-bener cuma iseng bikin video itu. Ternyata viewernya banyak, dan ya nggak sebanyak youtuber yang lain sih, cuma saya menyayangkan sekali gitu, nggak totalitas di video yang itu menjelaskan tentang alat detak jantung janinnya. Nah, buat teman-teman yang udah pada nonton, mohon maaf nggak sesuai dengan apa yang teman-teman ekspektasikan. Jadi mudah-mudahan di video kali ini itu bisa menjawab apa aja yang menjadikan teman-teman penasaran. Nah, alat detak jantung janin ini aku bahas ulang ya. Nah, ini alat untuk mengetahui kesejahteraan janin di dalam perut. Nah, melalui alat ini jadi kita bakal ngedengar apa aja yang ada dalam perut. Bisa detak jantungnya, bisa detak jantung kita, bisa bising usus, itu bisa kedengeran di sini. Nah, kemudian apa sih kegunaan yang lainnya? Nah, supaya kita tuh tahu janin kita itu sejahtera apa enggak. Nah, gimana bisa tahu sejahtera atau enggaknya? Ada batas normalnya. Detak jantung janin manusia itu di dalam perut itu 120 sampai 160 detak per menit gitu. Jadi misal 1 menit nih, 1 menit kan 60 detik, duk 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 duk. Nah, itunya ada 120 sampai 160 detak per menit. Gimana sih kalau misalnya kurang dari 120? Nah, itu berarti bayi mengalami distress. Atau gimana sih kalau misalnya lebih dari 160? Sama, itu juga distress. Apa sih akibatnya? Nah, dari kurangnya batas normal detak jantung itu bisa bayi lahir dengan keadaan yang gagal napas, gagal jantung, dan hipoksia bisa. Itu mengakibatkan bayi mati gitu. Nah, ketika lahir ataupun di dalam. Kalau misalnya bayi gak ada detak jantungnya di dalam, ya berarti kan sudah keberadaannya sudah dipertanyakan. Makanya alat ini penting untuk mengetahui detak itu. Kemudian kalau misalnya kelebihan, berarti ada disfungsi atau masalah di dalam jantung tersebut gitu. Nah, kalau misalnya kita tahu sejak dia lahir atau sejak dia di dalam rahim, otomatis kita bisa melakukan tindakan preventif atau pencegahan untuk bayi itu sehat gitu. Kemudian ini bisa nggak sih dimiliki sama siapa aja? Boleh, kalau misalnya bisa menggunakannya gitu. Sedangkan alat ini bisa digunakan oleh orang yang mengetahui letak atau posisi janin gitu. Nah, apalagi ketika usia janin tersebut masih muda. Kapan sih bisa terdengar detak jantung janin? Itu usia sudah 13 minggu itu kedengeran. Cuma karena janinnya masih kecil, jadi tidak semua tenaga kesehatan pun bisa langsung nemu, karena kan masih kecil gitu, apalagi teman-teman yang tidak biasa di bidangnya. Nah, kalau misalnya udah usia 20 minggu biasanya kedengaran jelas tergantung janinnya. Nah, boleh nggak? Boleh aja. Ini terbilang terjangkau gitu untuk dimiliki. Cuma harganya nggak puluhan ribu, di atas ratusan, dan sampai jutaan juga ada yang bagus gitu. Nah, kemudian lihat ya. Nah, ini ada fitur-fiturnya. Ini ada tombol on off tuh, terus dinyalain gitu. Terus yang ini untuk menurunkan dan menaikkan volume. Nggak kelihatan ya, kelihatan nggak? Gimana dong? Tak kelihatan. Nah, di sini itu ada angka, teman-teman, ada angka. Ini untuk menunjukkan detak jantungnya, tapi nggak semuanya langsung kelihatan rata gitu, karena harus manual juga, masih harus manual. Sebenarnya bisa kelihatan, cuma
kadang namanya teknologi bikinan manusia itu nggak sesempurna bikinan Allah ya. Jadi nggak kadang yang ini tuh sensitivitasnya ada tergantung bagus enggak si alat ininya gitu. Kadang kalau pas udah di dengerin detaknya itu tiba-tiba muncul kan kurang atau lebihnya hitungan tersebut. Nah sedangkan kalau misalnya sesuai waktu terus kita ngitung sendiri ngedengerin dek 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 gitu, terus kita hitung sendiri, itu lebih efektif sih sebenarnya. Ini mah cuma transformasi energi antara suara yang di dalam perut terus kita bisa kedengaran. Daripada dulu tuh ada namanya alat yang manual juga, dan itu sangat harus jeli banget gitu ngedengerinnya gitu. Sedangkan ini tuh teknologi baru. Nah semoga aja nanti bakal ada lagi teknologi yang lebih baru lagi ya, yang lebih canggih itu dari ini. Tapi sekarang juga ada alat yang buat kalau misalnya ada detak ditransformasikan kemudian langsung kelihatan gitu. Udah deh alat ini kayak gitu. Mudah-mudahan bisa ada pasien yang mau didokumentasikan ketika memakai alat ini ya. Waktu di video sebelumnya itu sebenarnya kakak saya lagi hamil besar. Nah tadinya mau dicoba, tapi dengan banyak hal dan banyak tugas saat itu saya masih kuliah, jadi nggak bisa record tuh, mohon maaf gitu deh. Nah semoga video ini bermanfaat ya teman-teman, dan mudah-mudahan teman-teman yang sekarang lagi menjalani nikmatnya kehamilan dan sebentar lagi mau lahir, mudah-mudahan diberikan keselamatan. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa diterima teman-teman. Kurangnya mohon maaf. Kalau misalnya suka mohon diklik like-nya, dan teman-teman bisa komen di bawah kira-kira video apa yang teman-teman pengen tahu, ilmu apa yang teman-teman pengen tahu. Semoga saya bisa membantu. Oke, cukup sekian di video kali ini. Assalamualaikum.